Jangan lupakan orang tua kita. Jangan pernah melalaikan kita lupa mendoakan orang tua kita. Karena itu bentuk kesolehan seorang anak. Kita pengen anaknya soleh, anaknya jadi wong soleh, kitanya juga harus bisa berlaku soleh. Ustaz, kula madrung bisa gawe soleh. Ustaz, kalau kita belum bisa berbuat soleh, minimal kita berteman, berkawan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita terbawa menjadi soleh. Amin. Jangan pernah melupakan jasa orang tua kita ya Bu ya. Karena kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya ketika orang tua masih urip, tapi berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua wis meninggal dunia, kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Lamun orang tua wis mati, teka ziarahi kubur, doakan kepada mereka agar ditempatkan oleh Allah, diberikan keberlimpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ruh tidak mati. Maka anak syiran mengkonon ya, saben malam Jumat ahli kubur balik menghubung, jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Begitu ahli kubur tekan yang umai di dalam anak dalam asing ngaji bunang, wong tua si wis mati nangis. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan, pangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman Sholli wa sallim iman wal ali wal biman qad wal ali wal ashab biman qad. Masya Allah, lawan orang dikirimi jane wong tuane balik bari ngomong keterlaluan teman. Hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Di warisan bok bapane doyan, di banda bok bapane doyan. Bahkan zaman kin akeh wong gara-gara warisan karo sedulur sampai tugel boleh. Betul? Gara-gara warisan wong pada gulut sampai digawah di pengadilan. Cari wong tuane, lamun aku bisa balik mengalam dunia, bakal tak kuku di bandaku sing masih lamun beruh dunia cuma gawe ruwet anak turun kita masih mending tak kuku di. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, wabil khusus Kepala Madrasah Takmiliyah Nurul Rahmah
pejabat pemerintah, Bapak Guru ataupun yang mewakilinya, hadirin ibu-ibu wali santri yang malam ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan kepada Allah, alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul dan menyaksikan anak-anak kita di wisuda, dan kita berharap sebagai orang tua selalu mendoakan agar anak-anak kita kelak besar Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak terlupa, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang masih di belakang ini kursinya masih banyak yang kosong. Kita ngaji, duduk di pengajian itu walaupun hanya sesaat, itu pahalanya sama dengan orang beribadah 60 tahun. Alhamdulillah. Ya, kira-kira sampai atau enggak umur kita 60 tahun. Maka mari ibu-ibu yang di belakang maju ke depan, berikan semangat dan motivasi kepada anak-anak kita agar anak-anak kita mencontoh orang tuanya semangat dalam menuntut ilmu. Hadirin para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya naik jam 10:30, tapi kayak jam 10:30 mau sepi lah ke uang ya. Saya dari Jakarta, Ibu. Saya tinggal di Jakarta, tapi saya masih keturunan orang Indramayu, dan ibu saya itu asli orang Bongas. Bongasnya Bongas Jamban. Bongas Jamban. Bapak saya aslinya dari Tulang Kacang, jauh. Ya. Dan saya lahir di Cirebon, besar di Cirebon juga. Sejak kelas 2 SD saya sudah masuk di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon sejak kelas 2 SD. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu nanti jika anaknya masuk pondok pesantren, tolong diteliti dulu pesantrennya itu kiainya, sanad keilmuannya jelas atau tidak. Karena di akhir zaman ini banyak pondok pesantren yang menjadi propaganda musuh Islam. Ada namanya pesantren tapi ajarannya menyesatkan. Ada? Maka hati-hati ya adik-adik yang melanjutkan nanti ke pondok pesantren, cari pesantren yang sanad keilmuannya jelas, sanad Qur'annya jelas. Yang di belakang silakan maju, insya Allah saya akan ngaji, hanya waktunya cuma 15 menit saja. Insya Allah 15 menit, diisi dulu yang kosong di depan biar kita memberikan contoh semangat untuk anak-anak kita. Karena saya ibunya orang Bongas, bapaknya orang Tulang Kacang, jadi bahasannya Jawaan tak Indonesiaan.
Jawaan ya Bu ya. Ini hadir juga di tengah-tengah kita para YouTuber. Ada Kang Koniah Channel, ada Kang Iid hadir. Ya, ada beberapa kawan-kawan YouTuber. Ini disiarkan secara langsung. Ini YouTuber juga insya Allah pahalanya banyak. Amin. Karena beliau menyebarkan dakwah Islamiyah. Ibu bapak, sudah bagus ya, sudah jangan dirubah-rubah ya, Mas, sudah. Kita ngaji, saya orang ngomong sombong lah. Bagian turunan wong bongas, kula wis tembus ning TV One. Saya sudah masuk di TV One, di iNews TV, Cahaya Hati Indonesia. Saya masuk di Trans TV, Inset. Saya masuk di Trans 7, Halo Selebrita. Di SCTV, Selebrita Pagi. Di RCTI, saya masuk di Barista, berita selebriti ternama. Minggu kemarin saya tayang di RCTI. Bagian turunan wong bongas, alhamdulillah bisa tembus di TV nasional. Alhamdulillah. Ibu bapak para kiai, wis jadi ngomongnya jawaan baik, kula ngomong dingin, ibu-ibu menang dingin ya. Gantian. Anak-anak kita yang di wisuda ini adalah investasi Bu, investasi untuk kita semua. Investasi itu apa Ustadz? Investasi itu tabungan. Karena anak itu adalah harta yang paling berharga untuk kita. Maka orang kalau nggak punya anak merasa nggak punya apa-apa. Nanti dia berpikir kalau kita beli 2 anak, siapa sih yang kena kita tanpa kita mati? Kalau saya nggak punya anak, nanti siapa yang meneruskan perjuangan saya? Maka anak itu adalah harta terbesar untuk kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita didik, untuk kita rawat, karena anak-anak kita ini nantinya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bener didik anak-anaknya pada jadi anak soleh, wong tuane selamat dunia akhirat. Amin. Tapi lamun salah didik, wong tuane keliru mendidik, hanya mementingkan kehidupan dan pendidikan formal, pendidikan duniawiyah, maka kapa wong tuane salah didik, wong tua sing baik, wong tua sing soleh bisa kegawa pengaruh saking anaknya. Maka ini sudah diwanti-wanti oleh Allah, awas. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melupakan kita dan melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang lalai karena dikasih harta berlimpah, kelalen Gusti Allah. Anda beli wa thamud ada wa ada wa thamud wa ashab ar-ras wa qurunum baina dzalika katsir. Ada kaum Ad diberikan kelebihan harta oleh Allah, mengaku sebagai Tuhan. Ada Fir'aun yang diberikan kesehatan, gak pernah sakit Bu. Fir'aun itu seumur uripe orang pernah sakit. Beli pernah masuk angin, beli pernah lara untu, beli pernah gering, beli pernah lara wateng. Fir'aun. Jadi bakal nawang beli pernah kelaran, awas jangan-jangan turunan. Karena sakit itu juga ujian. Karena Fir'aun tidak pernah sakit, beli pernah lara, hartanya berlimpah, deweke ngaku jadi Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Lalai karena hartanya. Ada juga manusia jangan sampai lalai dengan anak-anaknya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kita, karena anak-anak ini adalah investasi terbesar buat kita. Harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah anak dan keturunan. Ada apa anak?
wis waya mudun ya. Bukan bel kita mudun. Maka ada seorang nabi yang berharap pengen dua anak. Bu, Masya Allah. Orang kalau nggak punya anak nggak punya harapan, betul. Ada seorang nabi wis tua lanange, rabine mandul pisan. Sing lanange wis tua, wadone mandul. Kira-kira bisa beli dua anak? Kira-kira bisa beli dua anak? Tidak bisa. Tetapi karena keyakinannya dan selalu berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabul doa yang tidak masuk akal, diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Imran. Buka dalam Al-Quran, ada surah namanya surah Ali Imran. Imran iki bu adalah seorang manusia soleh. Juga ada yang berkata bahwa Imran ini adalah seorang nabi. Tua beri dua anak, lalu doa maring Allah sampai nazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku minta kepadamu dan aku nazarkan jika aku diberikan anak keturunan, maka anakku akan aku jadikan sebagai muharrar. Muharrar itu adalah seorang anak yang ngurusin masjid, jaga masjid, itu disebut dengan muharrar masjid. Satu. Yang kedua, ada lagi nabi yang nggak bisa punya anak, namanya Nabi Zakaria alaihis. Ada lagi nabi yang sudah tua, nggak punya anak, sudah tua, rabine mandul pula, namanya Nabi Ibrahim alaihis. Ini Imran dipilih oleh Allah karena sukses ngurus keluarga. Mas, ini tribalnya banyak lagi nih. Jangan turun tuh, tribalnya turun. Tenang, masih sore bu, harus tekan jam 3 kita ceramah nih kayaknya insyaallah. Imran keluarganya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dipilih oleh Allah, keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kata Allah, ehonya banyak mas, efeknya kurang. Betul nonton rewel boleh. Sebab hari ini saya jadwalnya 4 bu. Dari kemarin saya pagi di Jakarta, tadi malam saya di Karangampel jam 8:30 naik, 9:30 saya turun, lanjut ke Panguragan, Cirebon. Tadi pagi saya di patrol, tadi siang ini saya di Wanakaya sampai dengan waktu maghrib di Wanakaya Gunung Jati. Saya langsung ke sini, adus dingin aja, darah diberi adus. Mandi, karena saya punya tempat di Bongas Jamban, saya langsung berangkat ke sini. Insya Allah besok pagi saya di Bekasi. Donga kena gula, mudah-mudahan sehat. Amin. Yang penting sehat waras ya bu ya. Ibu bapak, Allah memilih Nabi Adam. Innallaha astafa Adam. Allah milih Nabi Adam, tapi keluarganya tidak dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah cuma Nabi Adam baik, istrinya tidak dipilih, anaknya juga tidak dipilih. Kenapa tidak dipilih? Karena Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Ini bahasa paling halus. Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga karena istrinya yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Anaknya Nabi Adam, ada yang terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi ini, terjadi pada anaknya Nabi Adam alaihissalam. Maka awas
istri bisa jadi musuh untuk kita, anak juga bisa jadi musuh untuk orang tuanya. Betul? Maka kalau kita salah didik anak-anak kita, salah memasukkan anak-anak kita ke dunia pendidikan, maka anak-anak kita akan jadi musuh. Bukan hanya musuh di dunia, yang terberat jika anak-anak kita menjadi musuh untuk kita di akhirat kelak. Na'udzu. Maka ada kisah di dalam Al-Quran, Bu. Ada bocah-bocah ning jero neraka nangis. Ning jero neraka nangis menuntut keadilan kepada Allah. Demonstrasi mereka, mengadakan demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Ini anak di dalam neraka demo menuntut keadilan kepada Allah sambil bawa poster. Mereka berkata sambil menangis, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Anak bocah-bocah ning jero neraka iki nangis sering ngomong, ya Rob, ya Rob, ya Rob, aku menuntut keadilan kepadamu ya Rob. Mereka menuntut keadilan sambil berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, aja mung kita sing sampean siksa ning jero neraka iki ya Rob. Jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Rob. Kula bisa masuk neraka gara-gara emboke kula sibuk ngurusi WA, kula beli ngaji dumarakeun bae anak. Emboke kula sibuk dolanan Facebook, kula beli sembayang dumarakeun bae anak. Yang zaman kin mani pada TikTok kan anak ya. Buat kita nih Jakarta baik, bukan seperti anak. Orang tua saya tidak peduli dengan saya. Mereka sibuk ngurusi dunia, 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 dunia. Saya tidak pernah menuntut ilmu agama, tidak dimasukkan ke dalam madrasah besar. Saya hanya urusan-urusan dunia. Kula jadi manusia zalim ya Rob. Kula mati masuk neraka karena sebab embok bapane kula ya Rob. Jadi Gusti Allah terus apa mintamu wahai anak-anak di dalam neraka? Aku menuntut keadilan kepadamu ya Rob. Apa mintamu? Lamun kita bisa manjing neraka jadi bocah ki. Lamun kita bisa manjing neraka gara-gara embok bapane kita, maka emong kula dewekan ning kene ya Rob. Apa yang kau minta? Gereden boke kita mene, gereden bapane kita mene. Stop aja sampai manjing surga. Anjing nak karo kula mancing barang-barang kula keluar ning biro neraka. Na'udzu. Kula bakal watuk baik dulu ngopi berarti biasa. Orang tua yang baik terbawa pengaruh anaknya. Orang tua yang soleh bisa diseret karena bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka kita berdoa malam hari ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami keluarga yang saleh. Amin. Jangan hanya anak keturunan keluarga batur kabeh didoakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jaluknya mung keluarga dan jadi wong soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula radakan gelas bu bakal ceritakin. Wong tuane sing seharusnya masuk ke dalam surga dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Mbok arep manjing surga, alhamdulillah. Malaikat Ridwan wis ngundang, ayo bok manjing bok, manjing bok, dodok bok. Begitu mau masuk jare malaikat penjaga neraka aja kok aja manjing dingin. Iki joget durung beres. Tanggung jawabnya belum selesai, dimasukkan bersama-sama anaknya ke dalam neraka. Bahkan anaknya berkata, jika aku ya Rabb dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa 1000 tahun, maka embok bapane kula ya Rabb, gara-gara mereka saya tersesat, maka
maka siksa kepada mereka 2 kali lipat siksa dan adab untuk mereka. Nah, mudah-mudahan Masya Allah. Ada anak berapa Kang Nuriah yang di sudah 81? Masya Allah. 41 Masya Allah. Kayaknya potongannya Ari Singajar Kang Nuriah mah Insya Allah Qur'annya gejos, karena Kang Nuriah bareng mondoknya kalau gula mah ngapalna juz 30, Kang Nuriah ngapalna 30 juz. Beda ini kok. Insya Allah sanad keilmuannya, sanad Qurannya sampai ke Mbah Munawir, sampai dengan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik ya. Allah milih Nabi Adam, keluarganya tidak dipilih. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, ketika semua nabi dimintai pertanggungan jawab, Nabi Adam kapan nyelingup nengen, Nabi Adam tersenyum melihat anak cucunya yang soleh-soleh. Tapi ketika Nabi Adam melihat ke kiri, Nabi Adam nangis karena banyak anak cucunya juga yang tidak soleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Yang kedua kata Allah, wa Nuha, Nabi Nuh juga dianggap gagal ngurus keluarga. Yang dipilih cuma Nabi Nuhnya saja, istrinya tidak dipilih, anaknya juga tidak dipilih oleh Allah. Mengapa? Karena istri Nabi Nuh jadi musuh, anaknya Nabi Nuh juga jadi musuh. Maka musuh yang terberat di dalam kehidupan kita dudu wong asing ananing luar rumah tangga kita. Justru musuh yang terberat di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita itu sendiri. Betul? Anak salah didik jadi musuh, Bu. Iki melongo ngantuk terus banget. Anak bisa jadi musuh kalau kita salah didik. Istri bisa jadi musuh. Ada nggak istri yang jadi musuh untuk suaminya? Ada nggak? Nabi Nuh alaihissalam dikatakan istrinya yang menjadi musuh. Nabi Lut istrinya juga yang menjadi musuh. Maka kata Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain. Perumpamaan contoh wong wadon rabi sing dadi musuh nganggo lakine itu ibarat rabine Nabi Nuh dan rabine Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi loh jadi musuh. Apa maning rabine Anda beli Pak RT nih. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine Ustaz. Istri Nabi turu bareng karo Nabi, makan bareng sama Nabi, tidur satu bantal dengan Nabi, jadi musuh, apalagi keluarga kita. Betul? Hati-hati, keluarga itu bisa menjadi musuh di dalam kehidupan kita, ya Bu ya. Nih, maka titip anak-anak kita. Sekali lagi saya katakan, nanti yang sekolah madrasah lulus mau masuk ke dalam pondok pesantren, cari pondok pesantren yang sanad keilmuannya jelas. Bu, mau rabine siapa sih jadi musuh? Rabine siapa? Rabine Nabi. Rabine RT. Istri Nabi saja bisa jadi musuh. Maka sampean ibu-ibu jangan jadi musuh untuk suami, ya Bu ya. Ini Nabi Nuh istrinya membangkang, bahkan menjadi provokator di dalam perjuangan Nabi Nuh. Karena hebat atau tidaknya wong lanang itu bergantung dorongan istrinya. Betul? Wong lanang bisa jadi hebat, bisa jadi mulia, bergantung dorongan rabine. Kanjeng Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, istrinya manusia hebat. Kenapa? Kalau istri Nabi Muhammad bukan
bukan manusia hebat, maka berat Kanjeng Nabi di dalam berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih oleh Allah Rabine Kanjeng Nabi Muhammad, wanita pilihan, namanya Siti Khadijah. Masya Allah, Siti Khadijah ini bu, seorang istri yang taat kepada suami. Kapal lakine suamine Arab balik diundang ning Khadijah. Kapal Kanjeng Nabi Muhammad katon Arab balik tas dagang, Siti Khadijah gecekan lawang bari ngundang suaminya dengan panggilan yang indah, saking solehah taat kepada suami. Kapal Kanjeng Nabi takon Khadijah gecekan lawang diundang suaminya dengan panggilan yang indah. Khadijah ngucap, Ahmad ya habibi, Ahmad ya apalkan Ahmad ya habibi, salam salam. Masya Allah, Khadijah ngundang suaminya Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi. Bukan uang bunga sepentil dua laki hari Darto balik diundang Darto iya habibi, Darto iya. Terus jadi poni mon yang ngerti mas. Darto iya konon ya habibi, Darto. Coba contoh ngundang laki deh dengan panggilan yang indah. Bu, sampai kapan beluk laki ini apa? Bu, sampai kapan beluk laki ini apa? Ya yang bebek, soalnya duit lah, duit sama panggil dengan panggilan yang indah. Kin mau ya Allah pulang berhubung jamban kok kamu undang laki deh dengkul anak nih kene sing kayak kodon anak merasa jangan. Khadijah Beliwani meninggikan suaranya di hadapan suaminya, ini contoh. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita, ada 4 wanita yang punya jaminan pasti jadi ahli surga. 1, Khadijah, pantas jadi ahli surga nah nurut yang suami. Ora ilok Khadijah ku gentak-gentak laki ora ilok. Ini gini anak beli si ilok gentak-gentak laki ini anak beli. Rabi ini siapa? Bu, karena ibu itu adalah madrasah untuk anak-anak. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu pasti dicontoh nih anaknya, betul? Al-um madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana tidak? Di dalam kandungan 9 bulan sing metengku wong lanang ta wong wadon. Kula takon wong lanang ta wong wadon. Wong lanang kan cuma nitip baik. Maka wong wadon iku diibaratkan oleh Allah, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istrimu itu dari Quran ini bagaikan sawah ladangmu. Wong wadon istri diibaratkan oleh Allah kayak dede sawah. Sawah. Ini bahasa Quran. Kenapa disebut sawah? Jadi kula ngomongnya bahasanya wong wadon mah cetakane, wong lanang bibite. Maka kula sering di Jakarta, saya kan sebagai wakil ketua lembaga dakwah NU di PWNU DKI Jakarta, banyak problem-problem yang dihadapi, apalagi soal poligami dan lain sebagainya. Kenapa wong lanang kena kawin maning, wong wadon beri kena kawin maning? Tak jawab, wong wadon mah cetakan. Kayak dua dendam pribadi.
Sallallahu Nabi Muhammad. Wong wadon cetakane, wong lanang bibite. Punten. Sehebat apapun bibite hebat, bibite kiai, bibite wong hebat, bibite wong pinter, cetakane menyon. Ya, punten kan, ditutup kan, jangan. Punten. Bibite hebat, anake wong hebat, cetakane menyon. Menyon kan. Maka nasab itu dari bawah, bukan dari atas. Jangan bangga jadi anak wong hebat, jangan bangga jadi anak kiai, beli belajar, bodoh, betul. Jangan bangga jadi anak keturunan wali, wah kita mah keturunan yakin, ya turunan. Kalau kita nggak bisa membuat mulia keturunan kita, maka nasab itu dari bawah. Kalau kita bisa membuat mulia diri kita, maka ke atasnya akan terbawa. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong wadon ibarat cetakan, wong lanang ibarat bibit. Wong wadon dicontoh ning anak-anake. Karena ketika di dalam kandungan iki Allah perintah ning Nabi Adam. Ketika ibu Hawa hamil, seorang ibu sudah diperintahkan oleh Allah untuk didik anaknya sejak di dalam kandungan. Apa kata Allah? Falamma taghashaha hamalathu hamlan khafifan famarras bih falamma asqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ketika istri Nabi Adam hamil, ini Allah perintah. Ketika hamil usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan, wong lanang emposan weteng rabine bari didongakna, doakan dengan doa-doa yang terbaik agar nanti ditulis oleh Allah nasibnya jadi nasib baik. Amin. Agar Allah tulis kehendak Allah di dalam perut ibunya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ketika seorang anak di dalam kandungan ibunya, itu langsung yang melukis jasad kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciptaan Allah beri kayak ciptaan pabrik. Semene wong akeh sidik jariye ana beli sing pada. Tidak ada yang sama. Sidik jarinya berbeda, cumure ana beli sing pada, matane ana beli sing pada, wateke ana beli sing pada. Tidak ada yang sama karena kita ini dilukis oleh Allah. Matanya tidak ada yang sama. Ana sing sipit, ana sing lambene, ana sing tipis, ana sing doble. Rambutnya beda, sidik jarinya berbeda, karena yang melukis kita di dalam kandungan ibu kita langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendak Allah. Jadi bisa dipesan. Maka Allah perintah, pesannya apa? Ketika anak di dalam kandungan, doakan, karena doa itu senjata yang paling ampuh untuk berubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar anak yang keluar nanti dijadikan oleh Allah sebagai anak yang bersyukur, anak yang soleh dan soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jam berapa sih? Jam 10 Bu. Terus Bu, sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Wong edan selama pengajian apa jam 3? Istri Nabi Nuh jadi musuh. Maka ibu yang bisa mendidik anak harus mencontohkan kepada anak menjadi manusia soleh. Potongannya mau ibu-ibu ki soleh-soleh kabeh. Amin. Dengar tuh. Laka potongan sing lawan ning laki laka. Laka sing gentak-gentak laki laka. Laka ya. Bu, iki Kanjeng Nabi pesen, Kanjeng Nabi pesen.
Apa jadi Kanjeng Nabi hati-hati di akhir zaman? Di akhir zaman hati-hati. Wong wadon kadang-kadang ngerasa ibadahnya hebat, merasa amalnya hebat, sehingga dia tidak bisa menghormati kepada suami, amalnya hangus, bahkan dia bisa masuk ke dalam neraka. Bu, kunci dia bagian sampai ahli ibadah sekalipun tetap wajib taat patuh kepada suami. Sanggup? Pret. Ayu-ayu, soleh-soleh, alhamdulillah. Balik pengajian aja waning lawaning laki ya bu ya, sing taat kepada suami. Amin. Anak suami teka gawe na kopi, ibu laki na tekan jalur kopi nok ya kopi baik. Beli buru gara-gara dilarang. Digentak laki nih jantungan bu. Jalur pangan digentak maning setruk. Digentak sepisan maning. Makanya singgelis mati kula nange dingin tawadone dingin. Nah, ya om pak harus mati. Singgelis mati lanangnya dingin tawadone dingin. Lanang dingin rata-rata sing mati lanangnya dingin. Faktornya dua sebabnya. Faktor pertama karena Gusti Allah ngerti lamun wong wadon ditinggal mati ning lakine, duwe anak pitu dididik ning rabine, dididik oleh seorang ibu, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Betul? Allah ngerti. Tapi lamun rabine mati diurusi ning duda bapane, masa becusa. Lanang mah zaman yang tinggal mati nangis diucap dengan kiwen yang lirik sama gantine ya. Wong wadon mah lakine mati beli ngurus kawin maning wong lanang. Rabine masuk urip begeger kawin maning. Satu, karena Allah ngerti ya sing mati lanangnya dingin wong wadon. Kula dididik oleh seorang janda, ibu kula namanya Hajjah Fuaidah, ibu saya asli wong Jamal, Bongas Jamban. Kula dididik. Abah kula almarhum Kiai Sugi Adnan dididik oleh seorang janda namanya Hajjah Mukminah binti Haji Soleh. Masya Allah, luar biasa. Didikan janda mampu mengangkat anak-anaknya jadi manusia hebat. Amin. Bukan didikan duda. Hidup janda. Bu, balik mana? Ibu adalah madrasah untuk anak-anak. Maka kemuliaan kita sebagai seorang anak untuk memuliakan orang tua. Bu. Ini waktunya terbatas ya bu ya. Nanti kula jam 11 sudah harus berangkat ke Jakarta. Anak-anak kita ini investasi untuk kita, masya Allah. Sampai bangga beli anaknya pada bisa baca Quran, senang tak beli. Kalau anak salah didik, uang tua kena. Begitupun sebaliknya, jikalau anaknya baik, anaknya jadi anak yang soleh, anaknya pada bisa baca Quran. Bukan dalam hadis qudsi, anak wong tua boro-boro bisa baca Quran, tapi anaknya dikenalkan dengan ilmu Al-Quran. Begitu di yaumul mahsyar, iki wong tuane diangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditaruh di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Semua melihat orang tua itu. Wong sing deleng pada takon, ya Rabb, itu siapa? Ada orang tua yang mendapatkan kemuliaan darimu ya Rabb. Ditaruh di atas sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya, di atas kepalanya dipakaikan mahkota. Allah menjawab, iku wong tua duwe anak pada bisa maca Al-Qur'an. Maka kalau anak kita bisa membaca Al-Quran, ngerti nih hukum agama, insya Allah bagian bokeh beli bisa maca Quran, bagian bapaknya beli bisa maca Quran, bagian wong tune bukan ahli agama tapi seneng ning kiai, seneng ning madrasah, anaknya digawat ning madrasah, anaknya disekolahkan mengenal menuntut ilmu agama, bahkan anaknya kenal kepada Quran, apalagi sampai hafal Quran, maka tak jamin wong tuanya mendapatkan kemuliaan
kemuliaan, bukan hanya kemuliaan di dunia, bahkan wong tuanya mendapatkan kemuliaan sampai di dalam surga. Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik mana ya. Nabi Adam gagal, Nabi Nuh gagal. Tapi ada seorang nabi yang dianggap sukses ngurus keluarga. Wa ala Ibrahim, dan Ibrahim serta keluarganya. Nabi Adam dipilih hanya Nabi Adamnya, Nabi Nuh dipilih hanya Nabi Nuhnya, tapi Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah. Nabi Ibrahimnya dipilih, rabine dipilih, anaknya dipilih, buyutnya dipilih, cicitnya dipilih, cangganya dipilih, udah ke petarangan bodol pilih kami. Wa ala Ibrahim, kabeh keluarga Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini manusia yang dipilih oleh Allah. Dipilih bukan hanya Nabi Ibrahimnya, tapi juga dipilih keluarganya. Nabi Ibrahim ini pun juga belum punya anak. Maka Nabi Ibrahim donga jaluk maring Allah. Apa dongane? Rabbi habli minas salihin. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang saleh dan saleh. Pengen dua anak saleh, pengen emboke kudu dadi wong saleh. Sanggup? Apa sih soleh itu? Taat kepada Allah, taat kepada suami, karena tidak akan masuk surga seorang istri yang berani membangkang kepada suaminya. Beli bakal aja mentang-mentang rabine sugi, lakine melarat, mentang-mentang wong wadone sugi, lakine melarat, apa lakine salah sedikit dituding lah ini bari ngomong apa? Madasina wong lanang kemene keblek-blek apa-apa. Mangan jemas oleh kita, dua umahe, dua mobilnya, oleh mangkat mas di Taiwan, Taipei, Taiyan. Dua mobil oleh kita mas, sampean kan madremene kan modelnya mau gaul lato-lato mulu. Kalau itu suami kita, tidak boleh kita melawan kepada suami. Taat, patuh, insya Allah keluarga kita dijadikan dzurriatan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya jadi anak soleh. Amin. Nabi Ibrahim ini pun tidak dikaruniai anak oleh Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim kederang-derang jaruk maring Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh ya Rabb. Kula pengen dua anak saleh ya Rabb. Siang malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah, dipertemukan dengan seorang wanita namanya Hajar. Ibu Hajar ini menikah dengan Nabi Ibrahim, dikarunia anak bernama Nabi Ismail alaihis. Nabi Ismail dengan Ibu Hajar digendong. Lalu Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah, 5 menit paling, 5 menit, tenang lu, tenang. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ibrahim, carilah sebuah tanah yang tandus kering kerontang. Ini bulannya bulan haji, bulannya bulan haji. Bakana wong mangkat haji oli beli ngiri, boleh ngiri dalam hal-hal yang baik ya. Anda wong mangkat haji langsung doa sampean, ya Allah, moga-moga kula bisa ketularan kayak tangga kula si mangkat haji. Amin. Boleh. Ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Nanti panjang lagi, nanti panjang. Kotak terasa ya. Ya, setengah 11, 5 menit. Nabi Ibrahim alaihissalam mangkat karena saking solehnya Nabi Allah Ibrahim ini adalah seorang nabi yang cinta kasih sayangnya kepada Allah luar biasa. Ketika Allah perintah, maka Nabi Allah Ibrahim tidak berani membangkang perintah
perintah-perintah Allah. Mangkat Nabiullah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dengan putranya Ismail mencari tanah yang tandus kering kerontang. Sampai di wilayah gurun padang pasir, Nabi Ibrahim bengine nancepakan tongkat jelek di sebuah gundukan batu. Bu, di gundukan batu ini asal muasalnya Ka'bah. Jadi lamun sampean takon Ustad ning jero Ka'bah ku isine apa? Jawabannya ning jero Ka'bah isine batu. Ada batu sebesar bulu onta di situ yang ditaruh oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ketika banjir bandang zaman Nabi Nuh, dihapuskan. Ada sisa dan bekas-bekasnya saja. Nikono ana batu sebesar bulu onta. Nabi Ibrahim mandek nikono. Disebutkan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di tanah yang tandus kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan, padang pasir yang panas. Kalau siang membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Nabi Adam nikono nancepakan tongkat jelek, nancepakan tongkat. Malamnya Nabi Ibrahim mimpi. Bu, sampean pernah mimpi? Pernah. Kita semua pasti pernah bermimpi, betul? Karena jari kanjeng Nabi, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar. Itu ilmunya para nabi. Jadi lamun sampean turu tali ngimpi begitu turu sampean ngimpi ketemu karo jin merkayangan elu banaspati gendru tek-tek mamang bebe besi serangi pocong suster ngesot sundal. Kalau mimpinya mimpi buruk sampean ngadep ngiwe toli tangi, ngadep ngiwe toli ngiduh tapi gelem dingin anak lakinya tapi beli. Kalau mimpinya mimpi baik, maka sampai ngadep nengen toli ngucap alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Sampai pernah ngimpi ketemu karo wong sing wis mati, Bu? Pernah beli? Boleh jadi kalau kita mimpi bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu signal untuk kita. Kula pernah diimpeni mbok tua kuda namanya Hajat Tariah, kuburannya nih kan Muaz Jambar. Begitu ngimpi kula ndeleng matahari aku gawa-gawa wedus. Kula takut di ibu kula, Bu, bengen mbok tua ku wis pernah korban dulu korbankan sekarang. Jadi lamun sampean bokat wembok ngimpi ketemu karo mbok sing wis ninggal, ketemu karo orang tua yang sudah meninggal, bapak buyut yang sudah meninggal, itu signal awas. Barangkali kita sebagai anak kalen blilok ndongakaken wong tua, blilok nekak ning kuburane wong tua. Ana beli. Kadang-kadang kita kewalik hari ziarah ado-ado di Parani, tegang Wali Songo, Wali Lima, tegang Madura, tegang Bali, ziarah gelem tegang. Ziarah ado-ado tidak dilarang, boleh. Kuburan wong tua ne, kuburan mboke rungsep sukete dhuwur ake ulane bahkan patok ilang lakaran aran acan. Beli diurusi. Anak ning kene sing kaya peron anak. Urusan. Maka pengen jadi wong mulia, bakti maring wong tua, ya Bu ya. Bokat ngimpi ketemu karo wong sing wis meninggal dunia, kita doakan untuk orang tua kita, karena doa-doa kita dinantikan oleh mereka. Ibu-ibu sing mengikin dodok aja darani wong wis mati ku wis beli. Ketika orang meninggal dunia itu sesungguhnya yang meninggal hanya jasad dunianya saja, ruhnya tidak meninggal, karena jasad dilukis oleh Allah. Kalau ruh tidak dilukis tapi ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh tidak mati, jasad boleh mati. Ketika ruh dicabut, jasad boleh mati, tapi ruh tidak mati, ruhnya tetap hidup, diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan bae wong tuane bisa nilik anak putune dan pengikien sampai sing dodok ning majelis ilmu,
anaknya dikhatamkan Quran, anaknya diwisuda, anaknya pada lulus sekolah madrasah, wong tua sampai sinus mati aja darani belin deleng sambil senyum, maka dodoknya sampai niki ganjaran gabe, amin. Aja darani bekas dodoknya sampai niki bokong-bokong sampai bengikin ki dihitung ganjaran ning Gusti Allah, amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjaran. Sok dihitung baik. Barang bokong lah kasih ciri. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan lupakan orang tua kita. Jangan pernah melalaikan kita lupa mendoakan orang tua kita. Karena itu bentuk kesolehan seorang anak. Kita pengen anaknya soleh, anaknya jadi wong soleh, kitanya juga harus bisa berlaku soleh. Ustaz, kula madrung bisa gawe soleh. Ustaz, kalau kita belum bisa berbuat soleh, minimal kita berteman, berkawan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita terbawa menjadi soleh, amin. Jangan pernah melupakan jasa orang tua kita ya Bu ya, karena kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ketika orang tua masih urip, tapi berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua wis meninggal dunia. Kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara apa? Lamun orang tua wis mati, teka ziarahi kubur, doakan kepada mereka agar ditempatkan oleh Allah, diberikan keberlimpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ruh tidak mati. Maka anak syiran mengkonon ya, saben malam Jumat ahli kubur balik menghubung, jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran. Begitu ahli kubur tekan yang umai di dalam anak dalam kasih ngaji bunang, wong tua sing wis mati nangis, lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan, pangku tangan tetangisan, sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal biman qad wal ali wal ashab biman qad. Masya Allah, lamun orang dikirimi jane wong tuane balik bari ngomong keterlaluan teman, hei anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Di warisan bok bapane doyan, nik banda bok bapane doyan, bahkan zaman kin akeh wong gara-gara warisan karo sedulur sampai tugel boleh, betul? Gara-gara warisan wong pada gulut sampai digawat di pengadilan. Cari wong tuane, lamun aku bisa balik mengalam dunia, bakal tak kuku di bandaku sing masih lamun beruh dunia cuma gawe ruwet anak turun kita masih meminta kuku di. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Sayang ning bok beli sayang, ning wong tua sayang beli. Doakan orang tua kita. Siap? Doakan. Ibu bapak terakhir. Terakhir. Mengapa Nabi Ibrahim jaluk paling Allah, lu pengen dua anak soleh? Karena lamun kita dua anak soleh, maaf, bagian wong tuanya pelaku maksiat sekalipun, biarpun orang tuanya tukang gawe dosa, orang tuanya tukang
anaknya jadi anak soleh, bergaul dengan manusia soleh, maka mbok bapane dua jaminan jadi ahli surga. Amin konon. Ya Rabbal. Tidak ada di antara kita yang gak punya dosa, betul? Anak beli sing beli dosa acung, angkat tangan. Laka. Ya Bu ya. Maka aja gampang gawe dosa, sampai paling gampang ikut ngomong kasar sama suami, itu paling gampang gawe dosa. Maka lamun beli bisa jaga lisan kita kepada suami, awas, awas. Rumah beli. Suami kita itu surga kita, Bu. Balik pengajian sampai dandan sing ayu untuk suami spesial. Aja kondangan be ayu-ayu. Pengajian ayu-ayu, wisudaan anak ya ayo melu. Pukul be nganggo parfum kondangan turu bareng karo lakine boro-boro parfum autan. Wis nganggo autan, nganggo balsem, udas wis koyo melulu. Bulu wis kerikan melulu. Ada nih kene anak. Ada harap pangkat kondangan mah ya Allah, ali-ali kosi digoni kabeh. Ulang kosi sampai sesikut, bari nyamper tanggane pamer. Warsi. Melu kondangan beli gombrang-gambreng anak ning kene sing kaya kono anak. Wong wadon mah kadang-kadang sombong nganggo kalung bandul cilik bae dikaton-katonaken, wong lanang bandul gede di susu. Mau kondangan boleh cantik, pengajian boleh cantik, tapi turu bareng kalau suami, diiringi suami harus lebih cantik daripada cantik kita di luar. Sanggup? Kima dibalik, masya Allah, pengajian bagus, kondangan ayu, kelambine onen je mas, kata-kata sewu. Begitu turu bareng karo lakine boro-boro kelambi bagus, daster soek, wis daster soek mambu kelek, dia kekeping ngentut, harap diambung lagi ngoroknya dawa. Kiai jari abakula almarhum Kiai Sugianan uang ngorok ana warna telu siji ngoroknya uang melarat, uang miskin kapan ngorok kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah tidur bareng dengan sahabat Abdullah bin Abbas, keponakannya Kanjeng Nabi, di sebuah bukit namanya Wadi Fatimah. Kanjeng Nabi tilem, Kanjeng Nabi matanya merembut. Bu, masih semangat masih? Tekan jam pira? Jam 3. Di Wadi Fatimah Kanjeng Nabi Muhammad meru pirsa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura athru baulin minhu fi alani. Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah tertidur, walaupun mata terpejam, boleh jadi matanya merem tapi hatinya tidak pernah tertidur. Bakal wong bongas pentil bakal matanya merem ya hatine. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah tidur seumur hidupnya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad belilokan angop, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasya'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad iku seumur uripe ora ilok angop barang wong bongas pentil angop. Aji apa mending wis angop wae angop. Kula dua santri di Jakarta, ada 400 anak santri putra dan putri di Pondok Pesantren Al-Wasilah di Kembangan, Jakarta Barat, dekat RCTI. Iku bakal bocah santri Bu, tas bal-balan kamen futsal kon turu angin. Gampang caranya. Kon pada banyu wudu, kon buka Quran, langsung angop. Bener. Sok ibu ge praktek. Buka WA, buka TikTok, buka Facebook tekan jam 2 kuat, tapi sok jam 10 kon buka Quran, janji turu. Iya, bukan? Wis paham kita orang bini kita gimana? Jadi setan itu menggoda dengan berbagai macam cara. Saudara Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas pernah tidur bareng karo Kanjeng Nabi di sebuah bukit namanya Wadi Fatimah. Dititeni nih Abdullah bin Abbas, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kapatas turu beli banyu wudu maning langsung sholat? Ternyata beli turu. Begitu turu dititeni nih Abdullah bin Abbas,
turu bareng beli turu. Begitu Kanjeng Nabi matanya merem, metu suara ngoroknya. Kanjeng Nabi metu ngorok iku sunnah Rasul. Jadi lamun sampai dua laki turun yang ngorok umpar. Anak sing laki dia turun yang ngorok anak. Yuk Kanjeng Nabi sunnah itu ada dua bu, ada sunnah tasriyah, ada sunnah wero tasriyah. Kau diberangkatkan. Kanjeng Nabi ngorok dawa. Kenapa Kanjeng Nabi ngorok ke dawa? Wetenge kosong, laka isi deh. Kanjeng Nabi Muhammad nirakati umatnya sampean ditirakati dengan Kanjeng Nabi sampai jare Gusti Allah fala'allaka bakhir nafsak ya Muhammad, jangan kau bunuh dirimu sendiri demi kau mencintai umatku. Kanjeng Nabi Muhammad bela nih wong boas pentil mati-matian, kira-kira wong boas pentil mancing surga kabeh. Amin. Segitu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad bela nih kita nih cinta-cinta aja nih Kanjeng Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Dawak orang Kanjeng Nabi wetenge kosong, bahkan Kanjeng Nabi waktu perutnya sering diganjel dengan batu ilok mangan. Dawak wong melarat namanya kangelan tapi bahagia, maka wong melarat pangoroke dawak turu gampang, tukang debat misawaka dami-dami turu dadi. Tapi wong sugi duitnya akeh, wow masalahnya banyak, turu bakal beli hotel ber-AC, beli bisa turu. Tukang ngojos kah mangan wow ceblek-ceblek bae karo endut ya dadi manjing kabeh. Nikmat. Kanjeng Nabi Muhammad ngorok duwe dawa, ngoroke dawa. Kapa wong sugi sejen ngoroke. Wong sugi kapa turu wetenge wareg bakal ngorok nyangkut di weteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedang apa mau? Diketepi diambung orok nganggo daster mambune mambu ya Allah kutang pekot tinggo terus kutang pekot ditambal karo peniti nek kalian beli kanci mangap begitu aku dengan kopi sumur kecos itu membunuh suami secara perlahan-lahan. Jadi sampai kapal susah ngiting laki nih ngguat kutang pegot kalau tambal peniti sudah bakti kepada suami punya jaminan seorang wanita jadi ahli surga. Amin. Dandan cantik untuk suami balik singgene ki sampean ki balik singgene dirubah sampai sembayang rong rakaat sembayang sunnah ditawari lakine mas arep mangan dingin tak turu dingin boro-boro mancing gambar dirubah-rubah mancing gambar sampean sembayang rong rakaat toli dandan si mentuk sung handel teplok temen lorot kiwene taplek wanung ayo wis sung handel bulu mata dicedak kipak-kipaken ayo dandan si ayo sung meduk sing kandel bibir merah kurang abang tambah caos mukena aja dicopot lampunya pateni lalu sampean dekem bene pojok lampu itulah kita mancing gebrak bulek bahkan zaman kin akeh wong wadon sing pada bebodo ning lakine anata beli jaluk izin ning lakine kang izin akan kula arep mangkat ning luar negeri kang bokat bae bisa tuku umah bisa tuku kang luar negeri telepon lakine kan jaluk pegat ya Allah anak ini kayak kono anak lakine ning pojokan umah nyempot beri nembang kula ngente balik sing luar ngupahi janji sehidup semati nangapa sekian kali
ibarat apa lu semua maksudnya? Dimet manise dibuang ampase dimet kulani kecewa oh sungguh kecewa padahal lakine kubu Masya Allah wani sumpah demi kula demeni ya Allah ya Allah senajan akeh rintangan wis pasti terunjang apa sih bener buat lu kabel aja mung lambe kakang masih beli percaya watir di setia tarik sis lagi ngenes di pemuda di ngomong sallallahu Nabi Muhammad surganya seorang istri berada pada suami. Ustaz ya bu kita ku pengen bakti ning laki pengen kita ku hormat ning laki tapi lakine kita iku ilok bodoh kita tetap lamun masih dari lakine sampai dua kewajiban bakti kepada suami sanggup kita dua laki tan bebodoh baining kita jaluk duit ngomong nganggo tuku orea beli ure duit nganggo torok suwe-suwe curiga kaji wadon ngakoni astagfirullahaladzim gue nganggo duit modal gongorea untuk kanggo torok pantesan kaji lanang solot miliki pinian pinter nyogok ning panggongan supaya aman demenan judulnya kaji Sallallahu Nabi Muhammad balik ya kenapa Nabi Ibrahim kedereng-dereng pengen dua anak soleh kata anak soleh mampu mengangkat harkat derajat wong tuane dua jaminan jadi ahli surga amin walaupun orang tuanya pelaku maksiat sekalipun dulunya pembuat dosa numpuk dosa tapi anaknya jadi anak soleh wong tuanya dapat banyak ampunan dari Allah amin terakhir kula teka ning kuburan Nabi Musa bu kula pernah ning Palestina bu kula Palestina kula ziarah ning kuburan Nabi Sulaiman Nabi Ibrahim di kuburan Nabi Ibrahim saya melihat ada telapak kaki Rasulullah Muhammad dan saya datang ke kuburan Nabi Sulaiman dan Nabi Musa alaihissalam namanya Jericho ini dijelaskan ya biar dengar Jericho 2000 itu program Yahudi menghancurkan umat Islam di Indonesia itu saya tahu sejak tahun 2000 dengan cara apa Yahudi menghancurkan Islam jelas Quran berkata walang tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita atas majunya umat Islam dan nanti pada akhirnya banyak umat Islam yang sadar ataupun tidak sadar melu ning tata cara wong Yahudi betul? Wong Islam masa salamnya salam Yahudi wong Islam tapi salamnya Yahudi wong Islam ajarannya ikut Yahudi hati-hati Allah wiswantiwati tidak ridho ini dibuat namanya program Jericho 2000 program itu tepatnya ada di kuburan Nabi Musa alaihissalam karena dikuasai oleh tentara Israel di wilayah Tel Aviv Palestina dulu Palestina bu ika kan tundakan ngalor tundagan mana ya oh tundagan oh mana masa mana Brekok mana mah oh Brekok mana
Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Ketika Nabi Musa berkata, aku adalah orang yang paling pandai di dunia ini, Nabi Musa ditegur oleh Allah. Kita jangan pernah putus asa. Punten, maaf kalau anak kita bodoh dalam agama, maaf. Jangan putus asa. Pasti seorang anak dilahirkan ke muka bumi pasti diberikan kelebihan oleh Allah. Pasti. Jadi kalau punya anak beli ahli matematika, jadi paksa. Kalau ada anak yang nggak paham dengan bahasa Arab, jangan dipaksa. Dia pasti punya kelebihan-kelebihan lain yang kita tidak sadari. Anak bocah santri yang pula bu, lagi mondok, masya Allah ngaji nih, angin. Istri kula ku buat teriak Kang Nuria. Diajar itu istri kula, masya Allah bocah bebel. Tapi seorang guru terus kirim Fatihah, Fatihah ya Allah. Dibutuhkan hatinya ya Allah, dibukakan otaknya ya Allah. Begitu kelas telu metu sing pesantren, masuk ke dalam universitas namanya Universitas Esa Unggul. Syaratnya kalau masuk universitas itu lalu bisa maca kitab kuning, maka bebas tanpa biaya. Bisa maca kitab kuning, lolos masuk universitas. Sini kita tidak tahu anak-anak kita besar jadi apa, betul? Jangan paksa anak-anak kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Musa itu ngomong ketika menyelamatkan dari kaum Bani Israel, ngomong, ditakoni, ya Musa, apakah kau adalah orang yang paling sukses di dunia ini? Iya. Apakah kau adalah orang yang paling pandai di dunia ini? Iya. Begitu Nabi Musa ngomong, aku orang terpandai di dunia ini, maka ditegur oleh Allah, Musa, banyak di antara hamba-hambaku yang mereka aku berikan ilmu, yang ilmu itu tidak aku berikan kepada kamu wahai Musa. Carilah Nabi Khidir. Nabi Musa melaku tuh ngulati Nabi Khidir alaihissalam karo sahabatnya namanya Nabi Yusha alaihissalam. Begitu melaku Nabi Musa ngulati Nabi Khidir, di tengah perjalanan Nabi Musa lewati sebuah kuburan. Bu, kapal lewat kuburan ku uluk salam, uluk salam. Makanya kuburan wong Islam karo wong non Muslim boleh dicampur, boleh. Kenapa? Ya, nanti jawabannya panjang ya. Kenapa? Nggak boleh dicampur. Sampai dulu salam nganggo ahli kubur, begitu lewat sampai usah, assalamualaikum ya ahlal kubur wa antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Absyiru bi anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Besok sampean bakal dibangkitakan dengan Gusti Allah, dan aku doakan semoga keselamatan Allah terlimpahkan atas kamu wahai ahli kubur. Ucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz, apa wong kubur bisa jawab salam? Bisa. Bisa mendengar kita, bisa menjawab salam kita. Cuma salamnya ahli kubur beli krungu nih kita. Lamun krungu sampean melayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean wis mulut, apa nyusul sirah? Bisita. Begitu lewat kuburan Nabi Musa ngrungu. Ada sebuah kuburan, Nabi Musa mendengar ana wong lagi jerit di jero kuburan. Ana wong lagi disiksa di jero kuburan, diadab di jero kuburan. Nabi Musa ngrungu. Das tis. Yusha krungu beli, nggih pirang. Bu. Makanya wali-wali Allah itu bisa mendengar zikir-zikir makhluk-makhluk Allah. Ada namanya Syarif Hidayatullah. Itu ketika berguru dengan namanya Raden Walang Sungsang, ketika berguru dengan Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, ikut dikire ning pinggir laut sampai bisa mendengar setiap ombak deburan itu mengeluarkan suara tasbih, lolos jadi wali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Musa ngerungu ning jero kuburan, ada wong lagi nangis disiksa diadab. Nabi Musa takut, Musa nggih krungu beli? Iya. Wis nurut golati Nabi Khidir dingin, dicuekin ya Nabi Musa. Umri kenal, lanjut wis ketemu Nabi Khidir, bangun umay bocah yatim, masya Allah, bangun umay bocah yatim, anak wong si dicekek di Nabi Khidir, dirusak ya. Nabi Khidir bangun umay bocah yatim karena di bawahnya ada banyak peninggalan. Wis pragat, Nabi Musa balik ke rumah. Begitu pengen balik, lewat jalan yang sama, melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang sama, Nabi Musa mandek. Kenapa? Musa, nggih, sepi ini kuburan ki.
Coba jaluk-jaluk pada Allah. Lagi apa boy? Minta kepada Allah. Nabi Musa, ya Rabb, aku minta kuburan ini engkau bukakan. Kuburannya dibuka. Nabi Musa ndeleng kaget. Kuburannya padang, kuburannya jembar. Banyak kenikmatan kubur. Wonge lagi dodok ing jero kuburan bari nginum. Alhamdulillah. Adem beli bu? Adem sampai sing nyengir botuna pada garing. Sedang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Nabi Musa takut, hei mang, nggih Musa, amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kenikmatan seperti ini? 4 tahun yang lalu saya dengar kau sedang disiksa, diadab di dalam kubur ini, tapi mengapa sekarang mendapatkan kenikmatan kubur? Wong sing minjero kuburan jawab bari nangis, pantas ya Nabi Musa, lamun kula disiksa oleh Allah diadab ning jero kuburan iki, pantas ya Nabi Musa, sebab kula lagi urip kerjaan tukang nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Kula sengit kiai, kula beli seneng dalam wong sarungan. Kiai sarungan bae pantesan anake akeh. Kerjaanku cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa, pantas. Lamun kula disiksa diadab ning jero kubur iki, pantas ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa lagi kula arep meninggal dunia, malaikat Israel datang. Masya Allah bu, masih semangat beli ini. Malaikat Israel, malaikat yang tidak punya rasa takut kepada siapapun. Malaikat Israel mati nih kari-karian, paling kari mati nih, disembelih di antara surga dan neraka. Malaikat maut disembelih berbentuk kambing yang berwarna hitam. Wis mati kabeh tembe. Malaikat Israel meninggal dunia. Malaikat Israel ini seorang malaikat yang tidak punya rasa takut kepada siapapun. Lamun wayai mati, betul. Ketika malaikat Israel menjemput roh saya ya Nabi Musa, Masya Allah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam koreng, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Orang boleh cantik masih ada rohnya, boleh istimewa masih ada rohnya. Ketika roh sudah dicabut, bangkai, betul, gak ada harganya. Cepet-cepet gagian dipendam, Masya Allah. Maka kesetiaan terputus saat itu. Yang bisa memutus kesetiaan, kematian. Jare lagi urip pas setia sayang rabine maring lakine, begitu lakine mati apa wong wadon gelem melu? Mau paling melu tukang kuburan. Bari kentek-kentek kuburan lakine ge bari ngomong, "Sing betah ya Kang ya." Terputus dengan keluarga, terputus dengan suami, terputus hartanya diwaris oleh anak-anaknya, anaknya jadi yatim. Betul. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Siapa sing gelem turu bareng karo mayit? Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Bangkai. Masya Allah. Kebanyakan manusia
terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjerat. Masya Allah, gak ada yang bisa menghalang-halangi, betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan, Masya Allah, bermandi cahaya koreng, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Boro-boro teman kelasa bodol digawa balik, betul? Terputus dengan anak-anak, jadi yatim, suami jadi duda. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Ketika malaikat Israil datang, ya Nabi Musa, roh saya dicabut ya Nabi Musa. Untungnya ya Nabi Musa, kula ninggalakan istri, ninggalakan wong wadon, lagi meteng tua oli 90 oli 90 bulan. Untungnya ya Nabi Musa, istriku lagi lulusan madrasah Nurul Rahmah. Amin. Istriku lah pinter ngaji, bergaul dengan orang yang soleh. Begitu lahir anak kula dididik dengan pendidikan agama kayak boke bengen. Anak kula digendong, dibacakna salawat, dibacakna Fatihah sing awit ning jero weteng. Anak kula digendong tambah gede, anak kula dimasukkan ke madrasah diniyah takmiliyah Nurul Rahmah. Lulus, anak saya masuk ke dalam pondok pesantren yang ada sekolah formalnya. Lulus bisa sekolah SMK, bisa kuliah, boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh jadi sarjana, tapi pondasi agama harus ditanam lebih dulu, betul? Tambah bengi kula tambah ngamuk, burung mangan soalnya. Pondasi agama lebih penting. Tambah besar ya Nabi Musa, anak saya masuk pondok pesantren yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Namun pahamnya duduk ahli sunnah wal jamaah, ya saya jermani kok cerita nih. Anak kula lulus dari pesantren menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh kubu, anak yang selalu ingat akan jasa dan perjuangan orang tuanya. Anak yang soleh takon ning boke ma nun konon budi ma ada kuburan bapak lebandi ma pejaratan ya pejaratan kuburan ma pejaratanku bahasa Belanda bu pejaratan ning di kuburan bapak ma digolati kuburan bapak nih ya Allah ketemu kuburan bapak nih sukutnya rungsok dur anak yang soleh dibersihi. Lalu anak yang soleh bersih kuburan bapaknya, lalu bersimpuh duduk di hadapan kuburan ayahnya. Anak yang soleh baca Yasin, anak yang soleh baca Waqiah, anak yang soleh baca Tabarak, anak yang soleh baca tahlil la ilaha illallah. Anak yang soleh baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah, baca tahlil, pragat baca Quran, baca tahlil, baca la ilaha illallah. Jadi kanjeng Nabi afdalu du'a du'aul arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa adalah besok tuh doa di padang Arafah, tidak ada yang tertolak oleh Allah. Dan sebaik-baiknya ucapan aku dan para nabi sebelum aku jadi kanjeng Nabi itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Wong sing maunya beli Islam baca la ilaha illallah dijamin diampura dosanya. Amin. Baca la ilaha illallah, anak yang soleh bersimpuh sambil nangis, anak yang soleh ngangkat dengan doa Rabbil firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh doa di hadapan kuburan ayahnya, mengangkat wajahnya ke atas langit. Anak yang soleh minta kepada Allah, Rabbil firli dzunubi, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, ya Rabb ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa bapakku di dalam kuburan ini, ya Rabb. Bukankah engkau maha pengampun, ya Rabb? Bukankah engkau maha pengasih, ya Rabb? Bukankah engkau maha
ngampuni dosa bapak kula ning jero kuburan iki ya Rob. Lamun lagi urip tukang gawe dosa dan maksiat, ampuni kesalahannya ya Rob. Melasana bapak kula ning jero kuburan iki ya Rob, sebagaimana bapak kula melasi kula lagi kula cilik ya Rob. Ya Allah, jangan kau siksa orang tuaku ini ya Rob. Ampura bapak kula ning jero kuburan ya Rob. Doa anak yang soleh, ucapan anak yang soleh mampu mengguncang arsy Allah. Arsy Allah berguncang. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapane, angkat siksa wong tuane, ganti dengan pinten-pinten kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak sing soleh. Itu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.